Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 565 sampai dengan 567 ini sungguh keajaiban. Peter menatap Wendy dengan tatapan kosong. Jika bukan karena wanita tua di dalam putranya adalah seorang tentara, Peter pasti sudah berpaling sekarang. Dia tidak menolak menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa, tetapi dia tidak akan mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan juga. Semuanya tergantung pada takdir. Jika tidak ditakdirkan, maka dia tidak akan melakukan tindakan. Nona Wendy, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Rumah sakit kami benar-benar tidak memiliki cara untuk menyelamatkan Nyonya. Terakhir kali Tuan Peter mengambil tindakan, pasien yang ditanganinya sama persis dengan Nyonya Besar Wanda. Jadi, hanya Tuan Peter yang bisa menyelamatkan ibumu. Dokter Sony juga tidak ingin melihat kondisi Nyonya Besar Wanda semakin parah, lalu menjelaskan kepada Wendy dengan serius. Wendy terdiam beberapa saat sebelum mengangkat kepalanya lagi. Oke, aku akan memberimu kesempatan untuk mengobatinya. Jika kamu bisa menyembuhkannya, tidak peduli kamu menginginkan uang atau apapun, aku bisa memberikannya padamu. Tapi jika kamu memperburuk kondisi ibuku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Wendy menggertakkan giginya dan menatap Peter dengan tajam. Radang otak, waktu penanganan hanya beberapa menit. Kamu bisa terus bicara omong kosong. Aku tidak terburu-buru. Peter melirik jam tangannya dan berkata dengan enteng. Kamu. Wendy sangat marah ketika dia mendengar ini. Dan Dokter Sony tidak sempat berkata banyak. Dia langsung membuka kamar pasien dan membiarkan Peter masuk sendiri. Tuan Peter, semua yang kamu butuhkan sudah disiapkan untukmu. Jika kamu butuh sesuatu, panggil aku kapan saja. Setelah Dokter Sony mengantar Peter ke kamar pasien, dia segera menutup pintu dan menunggu di luar. Apa maksudnya? Kalian membiarkan dia masuk sendiri. Melihat ini, mata Wendy langsung melotot. Nona Wendy, kamu tunggu saja. Dokter Sony tidak sempat menjelaskan terlalu banyak kepada Wendy. Dia berdiri di depan pintu dan menunggu. Biar aku beritahu kalian, jika ibuku gagal disembuhkan olehnya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wendy menggertakkan giginya dengan kuat, menunjuk ke arah kerumunan dan berteriak. Meski setuju untuk membiarkan Peter mengobati penyakit Nyonya Besar Wanda, tetapi di dalam hatinya, dia benar-benar tidak memiliki harapan untuk Peter. Di dalam kamar rawat, setelah Peter merasakan denyut nadi, Nyonya Besar Wanda, dia mengangkat tangannya dan membuka kelopak mata Nyonya Besar Wanda. Nyonya Besar Wanda tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Dia mengalami koma yang parah. Rindu tidak bisa dihindari. Tetapi kamu harus bangga. Dia bergabung di ketentaraan. Dia menyerahkan keluarga kecilnya untuk melindungi semua rakyat, membela keluarga dan negaranya. Kamu harus bangga padanya. Peter bergumam sambil memegang jarum perak untuk disinfeksi. Nyonya Besar Wanda yang koma parah menggerakkan kepalanya sedikit seolah mendengar kata-kata Peter. Zing. Jarum perak berkilau, menusuk titik akupuntur dengan akurasi yang luar biasa. Sebenarnya, dia lebih bahagia dariku. Setidaknya dia masih memiliki seorang ibu di keluarganya, jadi dia memiliki sesuatu untuk dinantikan. Sedangkan aku, tidak ada yang mengkhawatirkanku dan tidak ada yang bangga padaku. Peter tidak bisa menghentikan pemikiran ini, tetapi dia dengan cepat menepisnya. Zing, zing. 9 jarum perak dengan panjang berbeda dengan cepat ditusukkan ke titik akupuntur tertentu. Teng. Peter menjentikkan jarinya dan 9 jarum perak itu bergetar bersamaan seolah ditarik oleh benang yang tak terlihat. Kemudian, Peter mengulurkan jarinya lagi dan menekan ibu jarinya dengan ringan di sisi kepala Nyonya Besar Wanda. Jika ada dokter di kamar saat ini, dia pasti akan terdiam kaget saat itu juga. Sebab, monitor di sebelahnya menunjukkan tekanan intrakranial Nyonya Besar Wanda yang tadinya melonjak tinggi, perlahan turun. Seiring waktu berlalu,
hampir turun ke garis normal. Cara ini bisa disebut keajaiban medis. Entah itu dokter kedokteran lokal atau luar negeri, takutnya rahang mereka mungkin akan jatuh di tempat ketika melihat ini. Efek seperti itu dapat dicapai tanpa kraniotomi. Ini hal yang mustahil di bidang medis. Dan Peter bertindak santai saat ini, menyelesaikan hal yang mustahil ini. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Wendy dan yang lainnya menunggu di luar pintu menjadi semakin cemas. Tidak, aku ingin masuk dan melihat. Wendy melangkah maju dan hendak membuka pintu kamar. Nona Wendy, proses pengobatan Tuan Peter tidak suka diganggu. Kamu tunggu sebentar lagi. Dokter Sony langsung menghalangi di depan, tidak memperbolehkan Wendy masuk. Tunggu sebentar lagi dan ibuku akan hilang. Aku sangat gila sehingga aku akan mempercayai sembarangan orang yang kamu cari. Minggir, ibuku ada di dalam. Aku berhak masuk. Wendy mengulurkan tangannya untuk mendorong Dokter Sony pergi dan bersikeras untuk masuk. Krek. Saat ini, pintu terbuka dari dalam dan Peter melangkah keluar. Tuk. Semua orang terkejut. Tuan Peter, bagaimana? Bagaimana? Dokter Sony langsung melangkah maju dan bertanya mendesak. Ini tidak seserius yang kamu katakan. Jadi, sudah tidak apa-apa sekarang. Peter melambaikan tangannya dan hendak pergi. Berhenti. Apakah ibuku sembuh atau tidak? Bukan kamu yang menentukan. Wendy memanggil Peter untuk berhenti, lalu mengikuti beberapa dokter ke kamar rawat. Nyonya besar Wanda di ranjang rumah sakit masih dalam keadaan koma. Namun, warna di wajahnya terlihat jauh lebih baik. Ini. Direktur rumah sakit tiba-tiba tersentak dan menunjuk ke peralatan pemantauan dengan tangan gemetar. Bagaimana kondisi ibuku? Wendy mengerutkan kening dan bertanya berulang kali. Tekanan intrakranial Nyonya besar Wanda telah kembali ke tingkat normal. Semua indikatornya stabil. Ini menunjukkan bahwa hidrosefalus intrakranial telah normal. Bagaimana dia melakukannya? Ini keajaiban. Direktur rumah sakit tidak bisa berhenti takjub. Sungguh, apakah ini benar? Mata Wendy melebar tiba-tiba dan dia berseru tak percaya. Sekarang, bisakah aku pergi? Peter melirik Wendy dan bertanya dengan enteng. Aku. Wajah Wendy memerah dan hatinya sangat rumit. Dan Peter menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berjalan keluar dari bangsal. Pada saat yang sama, di gerbang rumah sakit ini, 2 Humvee tentara militer dengan cepat melaju kemari. Plat nomor khusus yang tergantung di atasnya membuat satpam membuka pintu dengan cepat. Kres. Setelah kedua mobil berhenti, 6 pemuda berseragam langsung turun. Seorang pria parubaya dengan ekspresi tegas keluar dari mobil dengan tergesa-gesa. Orang ini persisnya pasukan garnisun kota Mandala, Joko. Kenapa pasukan garnisun? Di beberapa kota penting, akan ada tentara yang ditempatkan di luar pinggiran kota. Tugas mereka adalah melindungi kedamaian satu pihak. Jika pemimpin dunia mafia seperti Eddie menyinggung eselon teratas, dia pasti akan mendapat sanksi. Dan begitu dia berani melawan atau Departemen Kota Mandala itu tidak bisa menaklukkannya dengan cepat, situasinya akan semakin serius. Pada saat itu, masalah itu diserahkan kepada para prajurit. Oleh karena itu, pasukan garnisun kota pasti akan segera muncul di sana. Dengan mereka di sekitar, tidak ada yang berani melakukan kesalahan lagi. Dan pasukan garnisun itu adalah komandan tertinggi di tim ini. Bisa dibayangkan betapa pentingnya identitas Joko. Justru karena Joko keluarga Nilo bisa berkembang begitu cepat. Untuk identitas Joko, jika dia ingin mendukung seseorang, itu hanya dengan satu kata. Namun, dia tidak bisa banyak membantu keluarga Nilo. Lagi pula identitasnya lumayan sensitif. Jika ada yang mengetahui hal ini, dia pasti akan diberhentikan secara paksa dari jabatan dan pekerjaannya. Namun, meskipun dia tidak secara langsung membantu keluarga Nilo,
tapi hanya dengan memberikan beberapa informasi kepada keluarga Nilo yang tidak dapat diperoleh orang lain. Itu sudah cukup bagi keluarga Nilo untuk menghasilkan banyak uang. Termasuk beberapa proyek kerjasama dengan kekuatan keluarga Nilo yang seharusnya tidak dapat dijangkau. Tapi asalkan sedikit diisyaratkan Joko, perusahaan-perusahaan besar itu akan memberikan perhatian khusus kepada keluarga Nilo. Joko sudah lama menjadi tentara dan tidak menetap di kota Mandala sehingga tidak banyak orang yang mengetahui namanya. Tapi selama ada yang mengenalnya, semuanya pasti menghormatinya. Tuan, wanita tua itu ada di unit perawatan intensif. Seorang pemuda berseragam dengan ekspresi tegas melapor kepada Joko. Joko mengangguk dan mempercepat langkahnya lagi. Saat ini, Peter telah meninggalkan kamar rawat Nyonya Besar Wanda. Dan Dr. Sony mengikutinya keluar. Tuan Peter, aku benar-benar mengagumimu. Jika keterampilan medismu dapat digunakan di rumah sakit kami. Saking girangnya Dr. Sony, tanpa sadar dia ingin menawarkan syarat kepada Peter. Tapi di tengah pembicaraannya, dia dengan cepat berhenti berbicara. Setiap orang punya aspirasi masing-masing. Itu tidak bisa dipaksakan dan Peter tidak mau duduk di rumah sakit untuk merawat pasien. Jadi dia tidak berani bicara lebih banyak. Kembalilah. Aku masih ada sesuatu yang harus dilakukan. Peter berkata dengan santai sambil berjalan. Tuan Peter, kamu tidak menunggu di sini. Katanya putra Nyonya Besar Wanda ini memiliki kemampuan yang besar di ketentaraan. Kamu menyembuhkan ibunya dan dia akan sangat berterima kasih padamu. Jadi, kenapa kamu tidak menunggu saja? Kata-kata Dr. Sony juga untuk kebaikan Peter. Lagi pula, jelas merupakan hal yang luar biasa untuk mengenal orang penting di ketentaraan. Untuk berjalan dalam masyarakat, yang paling kita butuhkan adalah koneksi. Dan jika Peter dapat memanfaatkan koneksi ini, mungkin dia akan punya masa depan yang bagus. Setidaknya di kota Mandala ini, orang-orang tidak akan berani mengganggu dia. Tidak perlu. Peter mengernyit. Sebelum dia siap, dia tidak boleh punya hubungan dengan orang-orang di ketentaraan. Rencana itu harus dilakukan langkah demi langkah. Jika menghubungi orang yang tidak boleh dihubungi terlebih dahulu, itu akan mengganggu rencana Peter, bahkan menghancurkan rencananya. Dia pernah duduk di posisi Panglima Bintang 9. Karena itu, dia sangat menyadari betapa kuatnya posisi itu. Dengan prajurit penting di tangan, kekuatan besar di tangan dan hak istimewa untuk menangani masalah terlebih dahulu baru melapor kemudian. Dedi kini menjadi Panglima Bintang 9. Jika ingin membunuh Peter, semudah membunuh semut. Memikirkan hal ini, Peter berhenti perlahan. Aku ingin kamu merahasiakan identitasku. Kata-kata Peter sangat serius dan dia menatap Dr. Sony dengan keseriusan di matanya. Itu, ya, aku tahu apa yang harus dilakukan. Dr. Sony tertegun sesaat, lalu dengan cepat mengangguk menjawab. Tidak perlu mengantarku. Peter mengulurkan tangan untuk menghentikan Dr. Sony dan berkata dengan pelan. Ya, ngomong-ngomong, Tuan Peter, apakah Nyonya Besar Wanda sudah dianggap sembuh? Apakah kamu membutuhkannya obat untuk pemulihan? Dr. Sony kembali menanyakan kondisi Nyonya Besar Wanda atas sebagai seorang dokter. Belum. Jika ingin sembuh total, harus melakukan ini lagi. Peter berpikir sejenak, meluruskan pakaiannya dan berkata. Sekali lagi. Jadi, Tuan Peter, kapan? Dr. Sony terkejut mendengar kata-kata itu dan segera mengajukan pertanyaan. Tidak sekarang. Karena kamu seorang dokter, kamu harus tahu bahwa beberapa penyakit hanya dapat dinilai dengan lebih jelas ketika sudah ada efeknya. Selanjutnya bisa disembuhkan dengan total. Jadi, tunggu saja. Setelah Peter selesai berbicara, dia berjalan perlahan masuk ke lift. Dr. Sony terdiam beberapa saat. Dia bisa mengerti maksud perkataan Peter. Namun, karena Peter mengatakan untuk menunggu, itu berarti dia masih mau melakukannya. Dalam hal ini, tentu saja Dr. Sony tidak akan merasa khawatir. Di lantai bawah,
Joko dan kelompoknya menunggu dengan cemas di pintu masuk lift. Di lantai berapa Nyonya berada? Joko memeriksa waktu, menggertakkan gigi dan bertanya. Tuan, ada di lantai 8. Setelah seorang pemuda memberitahunya, Joko membatalkan niatnya untuk naik tangga. Ting! Lift akhirnya mencapai lantai 1. Joko dan yang lainnya hendak masuk. Saat ini, seorang pemuda berpakaian kasual dengan ekspresi tenang berjalan perlahan keluar. Mata Joko dan pemuda itu bertemu, saling menatap sesaat. Segera setelah itu, keduanya menyipitkan mata pada saat yang sama, saling memandang dengan cepat. Pemuda ini tidak lain adalah Peter. Saat ini, mata Peter sedikit menyipit dan tanpa sadar matanya bergerak, berhenti sejenak memerhatikan di pundak, dada dan telapak kaki Joko. Namun Joko yang awalnya sangat cemas ternyata langsung menepi dan membiarkan Peter pergi dulu. Peter menarik pandangannya, berjalan keluar dengan tenang dan mengangguk. Joko segera menggiring orang masuk ke dalam lift dan menekan tombol lantai. Namun, meski Joko sudah masuk lift, dia berbalik dan menatap punggung Peter. Peter berjalan tegap dan dia bisa merasakan sepasang mata di belakangnya sedang menatapnya. Namun, dia tidak berbalik. Tanda pangkat, nomor ID militer meskipun sudah dilepas. Tapi sepatu bot militer khusus di ketentaraan masih tidak bisa disembunyikan. Peter bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan. Dia tidak tahu siapa orang itu, tetapi keduanya masih merasakan keakraban satu sama lain. Ditempa setelah sekian lama di medan perang. Orang ini setidaknya seorang letnan di ketentaraan. Di dalam lift. Huff. Baru setelah pintu lift menutup perlahan, Joko menghela napas pelan. Mengambil tisu dan menyeka keringat di dahinya. Tuan, ada apa denganmu? Seorang pemuda di sebelahnya memperhatikan keanehan Joko. Tidak apa-apa. Joko menyeka keringatnya. Bagaimana dia bisa memberitahu bawahan ini apa yang sebenarnya dia pikirkan? Baru saja dia memberi jalan untuk Peter. Bukan karena etika. Melainkan, itu adalah naluri bawah sadar. Dia tidak mau mengakuinya. Tetapi dia harus mengakui bahwa dia terkejut dengan aura pemuda itu. Perasaan itu seperti binatang buas yang secara tidak sadar tunduk pada raja dari semua binatang buas. Joko tidak tahu dari mana perasaan ini berasal. Tetapi pada saat itu benar-benar muncul di benaknya dengan jelas. Ini membuatnya sangat bingung. Dia, Joko adalah salah satu prajurit garnisun dan dia telah berpartisipasi dalam perang yang tak terhitung jumlahnya, besar maupun kecil. Tapi ternyata masih ada seseorang yang bisa menekan auranya. Dan orang itu hanya seorang pemuda berusia 20-an, yang sangat mengejutkan Joko. Kota Mandala ini benar-benar tidak sederhana. Joko menarik napas dalam beberapa kali untuk mengatur emosinya. Lalu keluar dari lift dan langsung menuju kamar rawat. Di dalam kamar rawat, beberapa ahli sedang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Nyonya Besar Wanda. Semakin mereka memeriksa, semakin mereka terkejut. Ini benar-benar keajaiban. Metode apa yang dia gunakan untuk menyerap air di otaknya secara terbalik begitu cepat? Direktur rumah sakit tidak bisa berhenti takjub. Wendy tidak mengerti hal-hal medis tersebut. Dia tahu bahwa kondisi Nyonya Besar Wanda sekarang sudah jauh lebih baik dan itu sudah cukup. Bagus, bagus sekali. Wajah Wendy penuh kegembiraan dan kepada Peter. Wendy, bagaimana kabar ibu? Saat itu Joko mendorong pintu dan masuk. Bawahannya menunggu di luar. Kak, kamu sudah kembali. Kamu akhirnya kembali. Aku sudah takut setengah mati. Meskipun Wendy berusia 30-an, dia terlihat seperti gadis kecil di depan Joko, memeluk Joko dan mulai menangis. Maaf, aku tidak bisa meninggalkan pekerjaanku sesuka hati. Joko menggertakkan giginya sedikit, dengan sedikit rasa bersalah di wajahnya. Aku tahu, kamu memiliki tugas yang sangat penting. Ibu dan aku sama mengetahuinya. Ibu baik-baik saja sekarang. Itu orang itu yang menyembuhkan ibu. Wendy menyeka air matanya dan dengan cepat memberitahu Joko tentang situasinya.
Orang itu. Joko mendengar itu, sedikit bingung. Bukan rumah sakit inikah menyembuhkan nyonya? Joko sedikit mengernyit. Sebelum sempat berpikir terlalu jauh, dia berjalan ke arah ranjang nyonya besar Wanda dan mengulurkan tangan untuk memegang telapak tangan nyonya besar Wanda. Sesaat kemudian, terdengar suara Joko jatuh berlutut. Bu, anak ini tidak berbakti. Hampir. Joko menghela napas panjang. Sejak dulu, ada kata pepatah mengatakan kesetiaan dan berbakti memang sulit dilakukan bersamaan. Dalam posisi ini dia ditakdirkan untuk tidak bisa selalu bersama keluarganya. Dokter Sony dan lainnya tidak berbicara. Mereka bisa melihat bahwa Joko memang sangat berbakti. Namun, mau tidak mau dia tetap harus meninggalkan keluarga. Kak, rumah sakit telah mengeluarkan pemberitahuan penyakit kritis dan ibu hampir. Wendy maju selangkah dan dengan lembut membantu Joko berdiri. Kufet, siapapun yang menyembuhkan ibuku, aku ingin berterima kasih banyak padanya. Joko berdiri, menghela napas dan menoleh untuk melihat semua orang. Dan beberapa dokter, termasuk Wendy, serentak menoleh ke arah Dokter Sony. Saat ini Peter telah pergi dan hanya Dokter Sony yang mengetahui identitas Peter. Joko segera menghampiri Dokter Sony dan mengulurkan telapak tangannya untuk berterima kasih. Ini, Tuan Joko, bukan aku. Orang lain menyembuhkan nyonya.